Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan surhatul kitab wa nafa'ana bi ulumina syai'ulamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu penjelasan tentang perempuan yang haram dinikahi. Setelah menjelaskan tentang al-mahram, ghairu mahram, kemudian perempuan yang sepersusuan, sekarang kita sampai ke perempuan yang haram dinikahi dari golongan musyawarah, persemendaan. Musyawarah itu ada hubungan darah juga, sebab pernikahan, bukan hubungan darah ya, sebab pernikahan, ada hubungan pernikahan. Wa yahrumu bi tariqil musyawarati zaujatul abi wa in ala kal jaddi wa zaujatul ibni wa in safala ka ibnil ibni sawa'un kunna min nasabin aw radha'in. Liqaulihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Al-ayah surah An-Nisa. Perempuan dari golongan musyawarah yaitu seperti istri-istrinya ayah, zaujatul ab. Istrinya ayah itu haram untuk dinikahi dan ke atas. Jadi istrinya ayah berarti kan ibu kandung kita, ibu tiri kita, dan ke atas kakek, nenek ya, kakek, nenek, buyur, ke atas, dari ibu ke atas. Kemudian perempuan apa? Anak laki-laki siapa? Menantu, istrinya anak laki-laki itu kan menantu, dan ke bawah seperti anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti ya cucu, terus ke bawah, baik itu tunggal nasab atau tunggal rodok. Kalau yang nasab seperti yang kandung, jadi ibunya ayah haram dinikahi, neneknya, buyutnya, kakeknya ke atas. Kemudian anaknya anak laki-lakinya dari saudara cucu, berarti cucu nggak boleh dinikahi, cicit nggak boleh dinikah. Begitu juga dari sebab tunggal sepersusuan. Jadi si A ini sama si B satu saudara sepersusuan ya, bukan kandung, sepersusuan. Si A ini anak asli dari ibu tadi, si B ini anak karena disusui. Maka ini nanti sama sama istrinya, terus sama anak laki-lakinya, sebab kan ini sebab rodok ya, sepersusuan ya, sama hanya itu keponakannya sendiri, itu anaknya sendiri, sama hal seperti itu. Tapi kalau sepupu boleh lah ya, sepupu itu boleh. Andai kan yang B ini tadi anak sepersusuan ini menikahi sepupunya dari saudara sepersusuan, itu boleh. Man ardu'atka au ardu'at, man ardu'atka ardu'at abaka au ardu'at min waladatika, sama seperti itu. Jadi fala yajuzu, maka tidak boleh lirajuli, bagi seorang laki-laki, ayatazawwaja, untuk menikahi zaujata abihi, istrinya ayah. Nggak boleh istrinya ayah ya, nggak boleh menikahi istrinya ayah, ibu kandung atau ibu tiri. Wala zaujata jaddihi, dan juga nggak boleh menikahi istri kakek. Teko dah. Di sini dijelaskan berarti sudah ada yang terjadi. Sekarang sudah buta.
ibunya sendiri juga pengen dinikahi. Ada kan ceritanya itu, legenda apa itu? Yang menikahi ingin menikah, sang Kuryang ya katanya, Alazam ingin menikahi ibunya sendiri. Nah sekarang itu karena zamannya kayak gini, nggak pandang itu ibunya sendiri, neneknya sendiri dikerjain, ya kan, berhubungan dengan neneknya sendiri. Karena apa? Uang. Kalau gitu kan nanti dikasih uang terus sama neneknya lagi butuh belayan, akhirnya nggak tahu itu cucunya sendiri digait. Ada, makanya di sini dijelaskan detail siapa-siapa yang nggak boleh dinikahi. Kemudian siapa lagi nggak boleh menikahi? Istri anak laki-lakinya, berarti menantu nggak boleh. Makanya mantunya ayu, nah sekarang kan banyak nikah sama anaknya hamil dengan ayahnya. Gimana itu ngitungnya itu? Kemudian punya anaknya manggil ayah sekaligus kakek. Haram ya menikahi istri dari anak laki-lakinya. Makanya karena wis zamannya kayak gini, banyak video-video YouTube nggak bener, banyak contoh. Kalau menikah mendingan cepat rumah sendiri, walaupun itu kontrak, aman wis. Bah mau mandi gak mandi, mau korah-korah, mau nyuci nggak masak, terserah, karena sudah hidup berdua, nggak kumpul sama mertua, nggak kumpul sama orang tua, nggak kumpul sama saudara. Nah, itu mandiri langsung, itu lebih aman. Makanya kalau biar nggak terjadi hal seperti ini, seorang perempuan itu harus menjaga auratnya kepada orang-orang yang boleh melihatnya. Kalau ajnabi berarti ya hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Kalau kepada keluarga nanti ada sama orang tuanya boleh melihat semuanya kecuali sesuatu yang antara lutut dan pusat, baina surah wal rukbah. Kalau sama menantu ya, kalau sama apa tuh namanya, ibu dari istrinya ayah, istrinya kakek, sama menantu, kemudian istrinya cucu, kita boleh membuka aurat. Orang perempuan itu boleh membuka aurat di depannya, nah, seperti kepala dan kedua betis, itu saja. Jadi wa yajuzu laha an takshifa amamahu ma takshifahu amama maharimihi karosiha wa saqaiha wa an tahtaliya bihi, dan boleh berduaan. Anda kan lagi di dapur bareng ngomong boleh, bukan khulwah. Kalau sama menantu, sama ibunya, sama neneknya, dan sama menantu cucu menantu, nah, sampai mengisor ya, kayak gitu boleh. Musyawarah. Wa yahrumu bil musyawarati aidon, dan haram lagi sebab musyawarah hubungan pernikahan lagi, yaitu ummahatuz zaujati, istri ibu-ibu dari istri kita. Siapa? Mertua perempuan. Fa innahunna yahrumna bi mujarratil aqdi, karena mereka itu haram dinikahi sebab hanya terjadi akad. Mereka itu ada hubungan dengan kalian karena terjadinya akad dengan istrinya, ya kan? Maka ibu dari istrinya itu haram dinikahi. Mertua, mereka punya ada hubungan pernikahan, ibunya itu. Di qoulihi ta'ala wa ummahatu nisaakum, ibu-ibu kalian itu ya haram dinikahi dari ibu-ibu dari istri kalian. Nah, itu haram untuk dinikahi, surat An-Nisa. Wa kadzalika, dan begitu juga tahrumu haram banatu zaujati, anak perempuannya istri, anak tiri ya. Istri punya anak, bawa anak terus menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut haram menikahi anak tirinya tadi, walaupun anaknya itu cantik,
ba'dal aqdi, setelah akad, setelah kedua orang tuanya itu akad, berarti anak perempuannya istri adalah anaknya juga setelah akad ya, dan setelah dukhul. Gimana ini? Nah, Zaid menikah sama Fatimah. Fatimah itu apa? Punya anak perempuan. Zaid menikah sama Fatimah, terus Zaid sudah akad, Zaid sudah dukhul, berhubungan suami istri sama Fatimah, maka Zaid di sini haram menikahi anak dari Fatimah. Seperti itu. Kalau si Zaid ini belum dukhul, bisa rusak nanti akadnya, karena ini sudah sebelum akad belum dukhul, masih calon, tunangan, ini kan belum akad, juga belum berhubungan, maka si Zaid boleh menikahi si Fatimah. Nggak jadilah, ternyata aku lebih srek sama anaknya Fatimah. Nah, seperti itu boleh, karena si Zaid belum akad kepada Fatimah, juga belum dukhul. Nah, diharamkan atas kamu menikah ibu-ibu istri kalian. Anak tiri, putri dari istri kita ya, yang lahir dari selain kita, jadi bukan dari bapak tersebut, maka haram untuk dinikahi. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Artinya diharamkan atas kalian menikahi anak-anak tiri yang ada dalam pemeliharaanmu, yang ada pada di rumah ya, ada di rumah itu, dari perempuan yang telah kamu masuki, yang telah kamu dukhul, yang telah kamu akad hubungan badan. Apabila belum kalian masuki, maka tidak ada dosa bagi kalian. Jadi kalau belum dukhul, si Zaid belum mendukhuli si Fatimah, maka nggak ada dosa jika ingin menikahi anak tirinya. Surat An-Nisa. Wa yahrumu min jihadil jam'i ukhtu zaujati sawa'un kanat al-ukhtani syaqiqataini au min al-ab abil min nasabin au min radha'in liqaulihi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Surah An-Nisa. Perempuan haram menikahi perempuan yang mana perempuan itu ada hubungan darah. Haram mengumpulkan antara perempuan saudarinya dalam suatu pernikahan. Jadi kakak beradik perempuan tersebut langsung dinikahi kedua-duanya, itu haram. Nggak boleh kakak dan adik dinikahi oleh satu laki-laki, langsung dikumpulkan jadi satu, baik itu tunggal nasab, satu nasab, atau satu susuan. Nah, firman Allah yang artinya diharamkan atas kamu mengumpulkan dua saudari dalam ikatan pernikahan kecuali jika telah lewat sebelum diharamkan. Dalam surat An-Nisa ayat 23 itu ada. Wa yahrumu aidan al-jam'u bainal mar'ati wa khalatiha wa bainal mar'ati wa ammatiha. Jadi juga haram mengumpulkan antara perempuan dan saudari ibu. Jadi menikahi keponakan beserta bibinya. Atau bibi dari ayahnya, pokoknya bibi dari ayah atau bibi dari ibu. Jadi menikahi bibi juga menikahi keponakan. Nah, ini haram di PKB. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh dikumpulkan dalam suatu ikatan pernikahan oleh seorang laki-laki. Wis ngepek ponakane, cek ngepek bibi. Wah, baik itu bibinya dari dari ayah atau bibi dari ibu. Ini haram dalam satu waktu, jelas. Terima kasih, kita udah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas materi pada hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya kepada para pemirsa dan
santri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.